Di video sebelumnya, Oyong dibawa pulang oleh ayahnya. Ternyata kembali ke daratan dan mencari Gueceng. Sesampainya di kota, mereka mendapati sebuah kasus penculikan gadis muda. Di pintu rumahnya ditemukan bunga biru yang berasal dari daratan barat. Berdasarkan bunga itu, Oyong mencurigai bahwa dalam kejadian ini adalah Oyangke, keponakan si racun barat, bersama dengan sekte pengemis. Mereka lalu berencana menjebak si pencuri dengan menyamar. Oyong kemudian menggantikan gadis itu. Sementara Gueceng dan ketua sekte pengemis mengawasi dari luar. Mereka melihat dua orang gadis berbaju putih. Mereka meniupkan asap bius dan kemudian memasukkannya ke sebuah karung. Ternyata dugaan mereka benar. Oyangke adalah orang yang sudah berada di belakang penculikan tersebut. Sayangnya, Oyangke sudah mengetahui ada jebakan dan mempersiapkan diri. Gueceng dan Oyangke pun kembali bertarung. Oyangke ternyata masih bisa mengungguli 15 tapak penakluk naga. Namun tiba-tiba Ang Chit Kong berada di sana. Oyangke segera mengeluarkan mulut manisnya agar Ang Chit Kong tak menurunkan tenaga padanya. Ang Chit Kong tak pantas bertarung dengan Oyangke karena dia berasal dari generasi berbeda. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Oyong untuk memprovokasi Ang Chit Kong agar menurunkan 3 jurus yang tersisa dari 18 tapak naga. Jika Gueceng menguasai kesemua jurus itu, maka dia bisa mewakili Ang Chit Kong. Ang Chit Kong pun menyetujui usulan Oyong dan mengangkat Gueceng sebagai murid. Dia kemudian memberikan petunjuk untuk 3 jurus yang tersisa dari 18 tapak naga. Melihat petunjuk Ang Chit Kong, Gueceng akhirnya memahami bahwa 3 jurus terakhir itu adalah penggabungan dari 15 jurus sebelumnya. Pengemis tua itu menyuruh Gueceng untuk menghajar Oyangke. Dengan satu pukulan, Oyangke muntah darah. Dia terpaksa meninggalkan tempat itu. Kemenangan Gueceng sepertinya tak cukup untuk Oyong. Dia berusaha membujuk pengemis tua itu supaya juga mengangkatnya sebagai murid. Oyong benar-benar membuat Ang Chit Kong tak berdaya. Dia tak bisa menolak gadis itu untuk menjadi muridnya. Setelahnya, Gueceng dan Oyong bertemu kembali dengan Yang Kang. Tiba-tiba, Gueceng melihat sepasang Raja Wali di langit dan mengikuti kedua burung itu. Mereka langsung ke dalam pertempuran. Mereka berhasil mengusir pasukan Qin dan menyelamatkan Hua Zeng, putri Genghis Khan. Mendengar bahwa yang memimpin penyerangan adalah Hong Li, Yang Kang segera mengejar pembunuh ayahnya tersebut. Gueceng meminta tolong untuk membawa Hua Zeng ke kota. Sementara ia akan menyusul Yang Kang mengejar Hong Li. Yang Kang sampai di sebuah rumah yang tak berpenghuni. Dia pun masuk ke dalam dan memeriksa, ternyata itu adalah rumah di mana Nianqi disekap dalam sebuah peti mati. Hong Li amat gembira melihat Yang Kang masih hidup. Perjalanannya kali ini sebenarnya bertujuan untuk mencari Yang Kang yang menghilang ketika diutus ke daerah. Akan tetapi reaksi Yang Kang tidak seperti yang diharapkan. Dia mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan urusan dengan Hong Li yang telah membuat kedua orang tuanya terbunuh. Di dalam peti, Nianqi mendengar semua pembicaraan Yang Kang dan Hong Li. Hong Li mengakui kepada Yang Kang bahwa dia bertemu dengan ibunya di desa dan langsung jatuh cinta padanya. Hong Li membiarkan Yang Kang menusuknya. Dia kemudian mengatakan bahwa dia memang bersalah kepada Xiao Tian dan Shiro. Namun Hong Li mengatakan kepada Yang Kang selama ini dia membesarkan Yang Kang seperti putra kandungnya. Ia juga mempersiapkan Yang Kang menjadi penguasa dunia. Namun hidup memang harus memilih. Jika Yang Kang tak menginginkan, maka dia harus menghabisinya. Yang Kang menyuruh Hong Li itu segera pergi karena sebentar lagi Gueceng akan segera datang dan menghabisinya. Yang Kang memberikan jalan hidup kepada Hong Li. Ketika Gueceng dan Oyong sampai di sana, Yang Kang mengatakan bahwa dia tak menemukan Hong Li. Akan tetapi, Oyong mengajak Gueceng mencari Hong Li di tempat itu. Alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan Nianqi yang di dalam peti. Nianqi mengatakan bahwa dia dikurung oleh Oyangke. Akan tetapi, dia tak menceritakan bahwa Yang Kang tadi melepaskan Hong Li. Gueceng dan Oyong memutuskan mencari Hong Li. Nianqi melepaskan kemarahannya kepada Yang Kang. Dia sangat marah karena melepaskan orang yang membunuh ayahnya. Nianqi sengaja tak menceritakan hal itu kepada Gueceng untuk menjaga harga diri Yang Kang karena dia amat mencintai pemuda itu. Namun bagaimanapun dia tetap menyalahkan apa yang dilakukannya. Yang Kang berusaha membujuk Nianqi dengan mengatakan bahwa dia tak bisa membunuh orang yang sudah membesarkannya dengan kasih sayang. Dia berjanji bahwa jika Gueceng berhasil menemukan Hong Li, maka dia tak akan menyelamatkannya. Nianqi akhirnya luluh dan berusaha memahami kondisi Yang Kang. Di sisi lain, Oyong mencurigai bahwa Yang Kang sudah bertemu dengan Hong Li dan melepaskannya. Akan tetapi, Gueceng merasa bahwa itu hanya prasangka buruk Oyong. Gueceng mengatakan kepada Oyong bahwa jika Yang Kang tak mampu membalas dendam orang tua mereka, maka tak akan bisa menyalahkannya. Karena bagaimanapun, Hong Li yang merawat Yang Kang selama ini.
Keesokan harinya mereka mendapati bahwa Yang Kang dan Munanji ternyata sudah meninggalkan penginapan tersebut. Pengurus penginapan memberikan sebuah surat yang ditinggalkan Yang Kang untuk Kweceng. Surat itu memberitahu bahwa Yang Kang dan Yanji berencana kembali ke desa dan akan menetap di sana. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan ke kota untuk menemui Tolu dan Huazeng. Ketika bertemu dengan Tolu dan Guru JB, Kweceng memperkenalkan Oyong sebagai adiknya. Gadis itu juga dengan hati terbuka merawat Huazeng. Kweceng menceritakan masa lalunya ketika hidup bersama orang-orang Mongol. Dia tumbuh bersama Tolu dan Huazeng yang sudah dianggap seperti saudara. Bahkan Genghis Khan sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Suatu hari mereka melihat sepasang Raja Wali yang sedang dikeroyok oleh kawanan elang. Kweceng menyelamatkannya dengan panah. Ketika Huazeng tersadar, dia amat bahagia melihat Kweceng berada di sana. Akan tetapi itu membuat Oyong cemburu. Dia mengatakan bahwa di daratannya tidak pantas seorang perempuan bersentuhan dengan lelaki yang bukan suaminya. Bagaimanapun plegarnya Oyong, tetap saja dia merasa cemburu melihat keakraban Huazeng dengan Kweceng. Pertengkaran mereka ternyata terlihat oleh Huazeng yang menyusul ke sana. Kweceng dengan tegas menjelaskan kepada Huazeng bahwa dia hanya menganggapnya sebagai saudara. Dia hanya mencintai Oyong di hatinya. Huazeng menanyakan jika Kweceng hanya menganggapnya adik, tapi ayahnya ingin menikahkan Huazeng dengan Kweceng. Kweceng sebenarnya tidak mau dijodohkan karena dia tahu bahwa dia adalah orang kasar. Dia tak mau menyakiti Huazeng yang sudah dianggapnya sebagai adiknya sendiri. Huazeng sangat kecewa mendengar pengakuan Kweceng, tapi dia mengatakan bahwa mereka masih terikat perjanjian dan Huazeng akan menunggu Kweceng kembali ke Mongol. Kweceng kemudian pergi ke Pulau Bunga Persik untuk menyusul Oyong. Pulau Bunga Persik adalah sebuah pulau yang ditakuti para nelayan. Pulau Bunga Persik yang dihuni oleh sesat timur atau Huang Yosi, dia amat mencintai istrinya sehingga mengusir semua orang yang mendekat ke pulau. Dahulu, ayahnya mengajarkan Oyong ilmu silat tinggi. Dia tak pernah meninggalkan Pulau Persik. Hingga akhirnya Oyong tumbuh dewasa. Oyong pernah mengajak ayahnya untuk melihat dunia luar. Namun Yosi tak pernah mau meninggalkan makam istrinya. Oyong akhirnya memilih untuk mengembara sendirian. Yosi yang mengetahui hal itu sengaja membiarkan putrinya berkelana karena dia sudah membekali dengan ilmu yang tinggi. Kweceng akhirnya sampai di Pulau Bunga Persik. Dia sampai di Taman Bunga Persik dan masuk ke dalam, tapi dia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Pohon itu ditanam dengan formasi yang sangat sulit untuk diterobos. Dia sampai di gua yang disangkanya adalah tempat berlatih Huang Yosi. Dia mengatakan bahwa dia ingin menemui Oyong dan siap menerima apapun hukuman yang dijatuhkan Huang Yosi kepadanya. Orang di dalam gua itu akhirnya memberitahukan cara untuk keluar dari formasi Bunga Persik. Namun setelah berkali-kali mencoba, Kweceng tetap tak bisa menembus formasi tersebut. Kemunculan orang tua itu dikenal dengan sebutan bocah tua nakal atau Zobutong. Bagaimana mungkin dia bisa memberi petunjuk kepada Kweceng sementara dia sudah 15 tahun berada di sana dan tak berhasil keluar dari formasi tersebut. Sementara itu Oyong yang bersedih mendatangi makam ibunya dan mencurahkan isi hatinya. Tanpa disadari ternyata Yosi mendengar bahwa Kweceng telah membuat putrinya menjadi sedih. Dia menjadi amat marah dan meniup seruling untuk melampiaskan kekesalannya. Suara seruling itu sungguh dahsyat dan mengakibatkan badai. Zubutong segera memerintahkan Kweceng untuk bermeditasi agar tak terpengaruh dengan suara seruling Yosi. Akan tetapi anehnya, Kweceng malah merasa suara itu sangat indah, berbeda dengan Zubutong yang malah terluka. Dia meminta Kweceng membawanya kembali ke gua. Ternyata Zubutong menyimpan sesuatu yang sangat diinginkan Yosi. Dia mengancam jika Yosi berani masuk ke gua, maka dia akan menghancurkan benda tersebut. Kemudian Zubutong menanyakan mengapa dia merasa bahwa ilmu Kweceng sangat mirip dengan sekte Quanzhen. Kweceng memberitahu bahwa ia pernah belajar dari pendeta Mayo. Zubutong adalah adik dari Wang Chongyang, salah satu dari 5 pendekar hebat dan pemenang pertarungan di Gunung Hua yang merupakan ketua Quanzhen. Setelahnya, Zubutong mengajak Kweceng bertanding bela diri. Dia terkejut mendapati bahwa ternyata ia juga menguasai jurus 18 tapak naga. Dia kemudian mengeluarkan sebuah jurus aneh. Kweceng amat kagum melihat kenyataan bahwa Zubutong bisa memecah diri menjadi 2. Zubutong selama di gua, ia berlatih bela diri agar bisa menjadi 2 orang yang berbeda. Tangan kanannya memainkan sebuah jurus, sementara tangan kirinya memainkan jurus yang lain. Dan hasilnya adalah sebuah ilmu silat yang tadi menjatuhkan Kweceng. Dia kemudian mengajari Kweceng teknik tersebut dengan menyuruhnya menggambar 2 bentuk berbeda dengan kedua tangan secara bersamaan.
Ternyata hal itu tidaklah mudah. Walaupun kelihatan sepele, Kue Cheng tak bisa memisahkan apa yang dilakukan kedua tangannya. Keesokan paginya, Subutong terkejut melihat gambar yang berhasil dibuat oleh Kue Cheng. Dia menilai Kue Cheng sangat berbakat karena bisa mengikuti arahannya hanya dengan berlatih 1 malam saja. Subutong lalu melanjutkan melatih Kue Cheng dengan membedakan ilmu silat tangan kiri dan kanan. Subutong menceritakan pertandingan 20 tahun di Gunung Hua. 5 pendekar hebat selalu bertanding setiap 20 tahun untuk memperebutkan kitab sakti. Selama 20 tahun ke depan, kitab Yin yang ditulis oleh pendekar legendaris. Kitab itu amat sakti. Huang Jun membantu Kaisar Song di waktu itu untuk melenyapkan ajaran sesat. Namun banyak para pendekar yang dendam padanya dan menghabisi semua keluarganya. Huang Jun kemudian bermeditasi selama 40 tahun dan menciptakan kungfu terhebat. Namun ketika dia turun gunung, ternyata semua musuhnya sudah tiada. Dia gagal untuk balas dendam dan akhirnya menuliskan semua ilmu hebatnya dalam sebuah kitab yang dinamakan dengan Kitab 9 Yin. Dia juga membagi kitab tersebut menjadi 2 bagian, tapi Kue Cheng mengatakan tak memperdulikannya dan lebih memikirkan cara untuk bertemu dengan Ouyong. Ketika dia memakan sebuah papau, dia menemukan sebuah pesan di dalamnya. Subutong merebut pesan itu dan membakarnya. Melihat keteguhan hati Kue Cheng menemui Ouyong, Subutong mengatakan bahwa dia seharusnya meminta bantuan kepada Ang Chit Kong untuk menghadapi Yoshi. Kue Cheng kemudian memanggil kedua Raja Wali Putih peliharaannya. Kedua hewan itu selalu mengikuti Kue Cheng. Subutong yang semakin tertarik dengan Kue Cheng lalu mengajarkan 72 jurus pukulan kosong. Jurus ini bisa saling melengkapi dengan jurus 18 tapak naga yang sudah dikuasainya. Di sisi lain, Yoshi dan Ouyong sudah mengetahui kehadiran Kue Cheng di pulau itu. Akan tetapi Yoshi melarang Ouyong untuk menemui Kue Cheng. Namun saat ayahnya tertidur, Ouyong mengambil kompas dan berniat mencari Kue Cheng. Sementara itu, Subutong mengajak Kue Cheng untuk mencoba menerobos formasi. Mereka terpisah dan mencoba melewati 2 jalan yang berbeda. Di saat yang sama, Ouyong kembali ke pintu formasi dan menemukan tanda yang diletakkan Subutong. Dia kemudian memanggil Kue Cheng. Akhirnya mereka kembali bertemu. Ouyong mengatakan bahwa dia sebenarnya amat mencintai Kue Cheng. Kue Cheng menjelaskan bahwa dia tak mencintai Hua Zeng. Dia hanya menganggapnya sebagai adiknya. Namun tiba-tiba Yoshi muncul di sana. Bahkan Ouyong pun sepertinya tak bisa meredakan kemarahan ayahnya. Subutong juga sampai ke tempat itu. Mengecek Yoshi hanya berani kepada pemuda lemah. Namun tiba-tiba seekor ular menggigit kaki Subutong. Taman bunga persik tiba-tiba dipenuhi oleh ular. Yoshi segera membawa putrinya pergi dari sana. Di dalam gua, Kue Cheng menghisap kaki Subutong untuk mengeluarkan bisa ular tersebut. Tak lama kemudian pelayan datang membawakan obat penawar dari Ouyong. Setelah Subutong tersadar, dia memuji keberanian Kue Cheng menghisap bisa ular di kakinya. Kue Cheng pun menceritakan bahwa dia pernah meminum darah ular 7 ramuan yang membuatnya kebal terhadap semua bisa ular. Subutong menjadi semakin kagum dengan pemuda di depannya itu. Ia kemudian memaksa Kue Cheng untuk mengangkat saudara dengannya. Walaupun mereka beda generasi, tapi Subutong memaksa agar Kue Cheng memanggil kakak kepadanya. Subutong lalu melihat kain yang digunakan Kue Cheng untuk membungkus pelatinya dan dia amat terkejut. Itu adalah kain yang dicuri oleh Me Chou Feng. Itu adalah catatan separuh kitab yang hilang. Subutong tak menerangkan hal itu kepada Kue Cheng. Dia malah meminta agar kain tersebut diberikan kepadanya. Kue Cheng pun tak terlalu mengindahkannya. Namun tiba-tiba gua mereka dimasuki oleh banyak ular. Subutong yang memang takut dengan ular berusaha menyelamatkan diri. Ternyata ular itu dikendalikan oleh Ouyang Ke yang sedang menuju ke pulau. Dia datang bersama pamannya, Ouyang Feng. Ouyang Feng memerintahkan keponakannya untuk menarik formasi ular karena sudah diketahui oleh Yoshi. Ouyang Feng meminta maaf kepada Yoshi yang tiba-tiba muncul di kapal mereka. Sementara itu, Subutong membujuk Kue Cheng untuk mempelajari sebuah ilmu. Dia mengatakan jika Kue Cheng mempelajari ilmu ini, maka akan mendapatkan Ouyong sebagai istrinya. Yoshi mempersilahkan Ouyang Feng dan keponakannya mendarat ke pulau mereka, lalu bertemu dengan Ouyong yang masih kesal kepada si racun kecil. Ouyang Ke mengatakan bahwa kedatangannya ke Pulau Persik adalah untuk meminta maaf. Dia juga ingin mengajukan lamaran kepada Yoshi agar diizinkan mempersunting Ouyong. Yoshi mencoba menolak dengan halus, akan tetapi Ouyang Feng terus memaksa untuk menerima hadiah pertunangan tersebut. Ouyong tak menahan diri dan memperlihatkan ketidaksukaannya kepada Ouyang Ke.
Yoshi akhirnya menerima hadiah pemberian Ouyang Feng, tapi masalah perjodohan akan dibicarakan nanti. Di sisi lain, Zobotong mulai mengajarkan rapalan kitab 9 jin kepada Gue Cheng. Itu adalah penggabungan dari catatan Me Chou Feng dan separuh kitab 9 jin yang didapatkannya dari Wang Chongyang. Gue Cheng merasakan ada tenaga yang bergejolak di dalam tubuhnya dan menghubungkan semua meridiannya. Sementara itu, Ouyang menemui Gue Cheng. Dia menceritakan bahwa Ouyang Feng datang mengajukan lamaran untuk keponakannya. Dia mengajak Gue Cheng melarikan diri dan meninggalkan pulau. Mereka sampai di pantai, namun tak ada perahu di sana. Ternyata rencana Ouyang sudah terbaca oleh Ouyang Ke. Dia menyindir Gue Cheng yang hendak mencuri pengantinnya. Mereka pun bertarung. Akan tetapi, si racun barat juga ada di sana dan menyerang Gue Cheng. Namun tiba-tiba, Ang Chit Kong pengemis utara muncul dan merontokkan serangan mereka. Ang Chit Kong menertawai Ouyang Ke yang sudah beberapa kali dikalahkan oleh Gue Cheng. Ouyang kemudian menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia dan Gue Cheng sudah menjadi murid pengemis utara. Huang Yoshi tak bisa berkata apa-apa. Mereka pun kembali ke pulau. Di sana, Ang Chit Kong juga mengajukan lamaran kepada Yoshi untuk muridnya, Gue Cheng. Ouyang Feng menjadi marah dan merasa bahwa Ang Chit Kong tak menghormatinya. Tenggaran tersebut akhirnya berubah menjadi perkelahian. Dua pendekar besar dunia persilatan itu saling mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Di sisi lain, Ouyang Ke juga terlibat perkelahian. Ouyang berniat menolong Gue Cheng dan hal itu terlihat oleh Ouyang Feng. Gue Cheng pun muntah darah. Ang Chit Kong membantu Gue Cheng menetralkan racun dari jurus Ouyang Feng. Gue Cheng mengatakan bahwa dia nekat menghadang pukulan itu karena melihat Ouyang Feng menyerang Ouyang. Yoshi datang menengahi suasana yang memanas. Sementara itu, Nianci tertangkap dan Yang Kang muncul di sana. Ia segera membawa pergi Nianci. Ketika dia sadar, Nianci menjadi kecewa mendengar bahwa Yang Kang kembali ke Hongli. Yang Kang terpaksa kembali berpura-pura mengikuti Hongli untuk membebaskan Nianci dan akan berusaha mendapatkan kitab Bumu untuk diberikan kepada pejuang Song. Yang Kang kemudian memberitahu Hongli jika dia mendapatkan informasi bahwa kitab yang dicurinya tersembunyi di Aula Cuihan. Mereka pun mengatur rencana untuk mencuri kitab itu. Di Pulau Persik, Yoshi akhirnya memberi penyelesaian. Dia akan mengadakan kompetisi di antara Gue Cheng dan Ouyang Ke. Siapa yang memenangkan kompetisi tersebut, maka dialah yang berhak menikahi putrinya. Sedangkan yang kalah akan diberikan sebuah ilmu yang menjadi rahasia Pulau Persik. Ujian pertama dilakukan dengan mempertandingkan Ouyang Feng dengan Gue Cheng dan Ang Chit Kong dengan Ouyang Ke, tapi mereka tidak boleh menggunakan tenaga dalam agar tidak saling melukai. Siapa yang pertama kali terjatuh dari pohon akan dianggap sebagai yang kalah. Ouyang Ke yang licik tak benar-benar menghadapi Ang Chit Kong. Dia selalu berusaha menghindar dan mengulur waktu, sementara Gue Cheng menghadapi Ouyang Feng dengan gagah berani. Melihat ada peluang menjatuhkan Gue Cheng, Ouyang Ke bertindak. Namun sayang, justru dialah yang dijatuhkan oleh Gue Cheng. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Gue Cheng. Pada das kedua, Yoshi menguji pengetahuan musik kedua pemuda tersebut. Maka diberikan masing-masing 2 batang rotan dan harus mengetuk rotan tersebut mengikuti suara kecapi yang akan dimainkan oleh Yoshi. Ini bukan permainan musik biasa. Lagu Pasang Laut Biru adalah sebuah tenaga dalam yang akan mempengaruhi orang-orang yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Tentu saja nada-nada tersebut tak terpengaruh terhadap Gue Cheng. Namun berbeda ketika diarahkan kepada Ouyang Ke. Dia terjebak dalam efek halusinasi dari musik tersebut. Akan tetapi Huang Yoshi menyatakan bahwa babak ini dianggap seri karena dalam hal irama Ouyang Ke lebih baik dari Gue Cheng. Sedangkan dalam hal konsentrasi dan ketahanannya Gue Cheng lebih unggul. Tibalah ujian terakhir yang merupakan ujian penentuan. Yoshi mengeluarkan sebuah catatan. Kedua pemuda itu diberi waktu untuk membaca dalam 15 menit. Siapa yang bisa menghafal tulisan itu lebih banyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Mereka pun mulai membaca. Alangkah terkejutnya Gue Cheng karena tulisan itu sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Zobotong kepadanya. Semua orang terkejut melihat Gue Cheng bisa membacakan tulisan itu. Keributan pun terjadi. Tiba-tiba Zobotong juga datang dan menegaskan. Dia mengatakan bahwa dia sudah memiliki kedua bagian dari kitab Yin yang amat diinginkan oleh dunia persilatan. Akan tetapi kitab bagian bawah adalah milik Yoshi yang dicuri oleh Me Chou Feng.
Zhou Butong tiba-tiba menghancurkan kitab 9 jin tersebut. Ia mengatakan satu-satunya catatan lengkap dari kitab itu sekarang hanya ada di kepala Kue Cheng. Jika Yoshi menginginkan ilmu yang luar biasa itu, maka mau tak mau dia harus mengambil Kue Cheng sebagai menantunya. Yoshi yang menjadi marah dan menyerang Zhou Butong hingga ke gua. Zhou Butong yang sudah berjanji tak akan menggunakan ilmu dari kitab 9 jin kepada kakaknya Wang Chongyang tak mau melawan Yoshi. Yoshi memberikan pil bunga untuk mengobati luka dalam Zhou Butong. Kemudian Yoshi mengatakan bahwa karena kitab 9 jin, dia harus kehilangan istrinya yang amat ia cintai. Dia bertujuan mengumpulkan kedua bagian kitab tersebut justru untuk membakarnya di depan makam sang istri. Namun sekarang kitab itu sudah dihancurkan, tak ada lagi yang perlu disesalkan. Yoshi meminta maaf kepada Zhou Butong karena sudah mengurungnya di dalam gua selama 15 tahun. Yoshi juga membatalkan pertunangan antara Kue Cheng dan Ouyang Ke. Tak satu pun dari mereka yang akan menikah dengan Ouyang. Setelah Yoshi memberikan sebuah perahu kepada Ang Chit Kong dan Zhou Butong, Kue Cheng terlihat murung karena gagal menikahi Ouyang. Ang Chit Kong dan Zhou Butong berusaha menghibur Kue Cheng yang sedang bersedih. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan air di lumbung kapal. Menyadari ada masalah di kapal tersebut, mereka pun melompat ke air. Ouyang yang berusaha menyusul datang terlambat dan melihat kapal tersebut meledak. Dia tersadar di pinggir pantai di antara puing-puing, tapi dia malah bertemu dengan Ouyang Ke yang kapalnya juga tenggelam. Setelah beberapa lama, akhirnya dia menemukan Ang Chit Kong yang tak sadarkan diri. Mereka lalu masuk ke dalam gua untuk mencari tempat berlindung. Ternyata setelah mereka melompat ke air, Ang Chit Kong dan Kue Cheng terpisah dari Zhou Butong. Mereka ditemukan oleh Ouyang Feng yang membawa mereka ke kapal. Namun Ouyang Feng juga menyerang Ang Chit Kong. Ketika terjadi ledakan, mereka terpisah satu sama lain. Ang Chit Kong terkena racun ular dari Ouyang Feng, sehingga tenaga dalamnya tak bisa dikerahkan. Ouyang Ke muncul dan menyatakan bahwa dia bisa menawarkan racun tersebut. Dia meminta sirah landak yang digunakan Ouyang sebagai imbalannya. Akan tetapi, Ouyang Ke meminta Ouyang melepaskan baju sirah itu di depannya. Hal itu membuat Ouyang menjadi marah dan menyerang Ouyang Ke. Ouyang Ke berhasil menotok Ouyang. Namun tiba-tiba melihat Ang Chit Kong masih memiliki kekuatan, Ouyang Ke tak bisa berkata apa-apa. Tapi akibat pengerahan tenaga itu, racun di tubuh Ang Chit Kong menjadi semakin parah dan menghancurkan ilmunya. Ang Chit Kong tak bisa lagi menggunakan ilmunya. Ouyang menjadi sedih mengetahui bahwa sang guru mengorbankan diri demi menyelamatkannya. Setelahnya, Ang Chit Kong mewariskan posisinya sebagai ketua pengemis dengan Ouyang. Ia juga menyerahkan tongkat pemukul anjing yang menjadi lambang kepemimpinan tertinggi sekte pengemis. Kemudian Ang Chit Kong menurunkan jurus tongkat pemukul anjing yang harus dikuasai oleh setiap ketua sekte pengemis. Jurus ini sangat rumit karena mengandung perubahan dan bentuk serangan yang unik. Namun Ouyang yang sudah pernah diajari dasar-dasarnya ketika di hutan tak mengalami kesulitan memahami apa yang diajarkannya. Kemudian Ouyang Ke kembali muncul. Dia sudah menebak bahwa Ang Chit Kong tak akan bisa bertahan lama terhadap racun pamannya. Ouyang berusaha melindungi gurunya dengan ilmu yang baru dipelajarinya. Tapi Ouyang melarikan diri ke pantai diikuti oleh Ouyang Ke. Ouyang Ke berusaha membujuk gadis itu. Sudah dipastikan tak akan selamat. Dia berjanji akan berusaha membuat Ouyang menerimanya jika diberi kesempatan. Ouyang tak terpengaruh dan melompat ke air. Ouyang yang sudah memikirkan bahwa Ouyang Ke sebagai orang daerah barat yang tak memiliki laut tak akan berani mengejarnya ke air. Ouyang muncul di sebuah telaga di pulau tersebut. Ouyang kembali ke gua dan mengatakan kepada Ang Chit Kong bahwa dia memiliki sebuah rencana untuk mengusir Ouyang Ke dari pulau tersebut. Tak lama kemudian, Ouyang Ke kembali ke gua dan mengajak Ang Chit Kong yang terlihat amat menjadikan. Ouyang mengatakan kepada Ouyang Ke bahwa dia bersedia mengikutinya dengan syarat Ang Chit Kong tak diganggu. Dia kemudian berjalan keluar diikuti oleh Ouyang Ke yang terus berusaha merayunya. Dia bersumpah akan memperlakukan Ouyang dengan baik dan akan menganggap Ang Chit Kong seperti pamannya sendiri. Ouyang lalu menyuruh Ouyang Ke memejamkan mata, namun tiba-tiba ia sangat terkejut melihat Kue Cheng ternyata juga muncul di sana. Bagaimanakah Kue Cheng bisa sampai ke pulau itu? Akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.